Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Serin Janita, mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Kali ini saya akan membahas mengenai tanda bahaya neonatus bayi dan balita. Langsung saja. Mengenal tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir adalah bayi tidak mau menyusu, bayi mengalami kejang-kejang, bayi lemah, bayi mengalami sesak nafas disertai tarikan dinding dada, bayi merintih atau menangis secara terus-menerus, tali pusar kemerahan, berbau atau bernanah, bayi demam atau panas tinggi, mata bernanah, bayi mengalami kulit dan mata kuning. Yang pertama adalah bayi tidak mau menyusu. Pastikan apakah si kecil benar tidak mau menyusu. Setiap bayi memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada bayi yang langsung menyusu, ada yang harus diarahkan dulu, dan ada yang benar tidak mau menyusu. ASI adalah kebutuhan bayi untuk sekitar 6 bulan pertama dan sumber nutrisi utama bayi selama 12 bulan pertama. Memberikan susu formula akan membuatnya kurang tertarik pada ASI. Perubahan hormon. Beberapa bayi menjadi rewel atau menolak menyusu pada hari-hari menjelang atau selama periode menstruasi. Perubahan hormon dapat mempengaruhi ASI, entah menjadi sedikit atau rasa susunya berubah menjadi asin. Solusinya adalah tetap memberikan ASI kepada anak atau bisa menghubungi dokter. Bayi mengalami hidung tersumbat. Ada banyak hal yang menyebabkan bayi pilek, misalnya karena alergi atau infeksi virus. Perlu diingat, pilek merupakan gejala suatu penyakit, bukan nama penyakit saat bayi pilek. Sebaiknya moms jaga suhu ruangan agar tidak terlalu dingin, karena bisa membuat bayi semakin sulit bernafas. Pastikan bayi berada di suhu ruangan yang tidak dingin, agar lendir tidak semakin menyumbat jalan nafas. Nyeri gigi atau telinga. Tumbuh gigi pada bayi berlangsung berminggu-minggu. Solusinya, berikan sesuatu yang dingin sebelum menyusui. Namun, sebaiknya moms konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Yang kedua adalah bayi mengalami kejang. Kejang terjadi akibat adanya kelainan hingga menyebabkan gangguan pada gerakan sensasi. Kejang bisa dipicu oleh kerusakan saraf yang bisa disebabkan oleh cedera kepala, cacat lahir, hingga demam. Pada bayi cenderung disebabkan oleh demam tinggi. Kejang demam sering terjadi pada anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Penyebab kejang demam adalah demam tinggi akibat peradangan atau infeksi. Kejang pada bayi memang terkadang terjadi. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana kondisi pemicu kejang tersebut. Yang ketiga adalah bayi lemah. Bayi yang fungsi kekebalan tubuhnya masih lemah dan berkembang rentan terserang infeksi saat sakit, tubuh bayi beresiko tinggi mengalami dehidrasi. Faktor yang menyebabkan bayi dehidrasi adalah demam, diare dan muntah, kurangnya minum atau ASI, dan berkeringat. Jika bayi Anda terlihat tidak seaktif biasanya, maka waspadalah. Jangan biarkan kondisi ini berlanjut. Segera konsultasikan pada dokter. Yang keempat, sesak nafas. Frekuensi nafas bayi pada umumnya lebih cepat dari manusia dewasa, yaitu sekitar 30-60 kali per menit. Jika lebih atau kurang, maka Anda wajib waspada. Yang kelima, bayi merintih. Penyebab bayi merintih ialah merasa lapar, sedang sakit, tidak nyaman, dan tidak bebas bergerak. Jika bayi kita merintih terus-menerus kendati sudah diberi ASI atau sudah dihapuk-hapuk, maka konsultasikan ini pada dokter. Bisa jadi ada ketidaknyamanan pada bayi. Yang keenam adalah tali pusar kemerahan.
Tali pusat yang berwarna kemerahan menunjukkan adanya tanda infeksi yang harus Anda perhatikan saat merawat tali pusat. Dikompreskan, artinya hanya dioleskan saja saat sudah kering, baru Anda tutup dengan kasa steril. Yang ketujuh, demam pada bayi. Bayi dikatakan mengalami demam ketika suhu tubuhnya mencapai 38 derajat Celcius atau lebih. Jadi, meski tubuhnya terasa hangat dan kulitnya terlihat memerah, tapi bila termometer menunjukkan angka di bawah 38 derajat Celcius, si kecil sebenarnya tidak sedang demam. Saat mengukur suhu bayi, pastikan termometer telah dicuci bersih sebelum dipakai. Oleskan termometer dengan petroleum jelly dan masukkan termometer ke anus sekitar 2,5 cm dan diamkan selama 2 menit. Gejala lain yang menyertai demam. Yang pertama, leher kaku. Yang kedua, kejang. Yang ketiga, kulit pucat. Yang keempat, tidak mau makan. Yang kelima, rewel. Yang keenam, tidak responsif atau lemas. Yang ketujuh, muncul gejala dehidrasi. Demam pada anak dapat dipicu oleh virus seperti flu atau infeksi berbahaya seperti meningitis. Pengobatan demam pada anak. Umumnya, demam pada anak diatasi dengan obat-obatan atau cara menurunkan demam anak. Misalnya memberikan kompres pada tubuh anak. 8 adalah mata bernanah. Belekan pada bayi baru lahir disebabkan oleh kondisi terlambatnya perkembangan dan pembukaan saluran mata pada bayi. Kondisi belekan yang disebabkan terlambatnya pembukaan saluran mata pada bayi tersebut dapat sembuh dengan sendirinya dalam jangka waktu beberapa minggu. Cara membersihkannya adalah: yang pertama, cuci tangan bunda sebelum memegang bayi. Yang kedua, siapkan cotton bud atau kapas yang bersih. Yang ketiga, basahi kapas atau cotton bud dengan air matang hangat yang sudah disiapkan, lalu usap pada mata bayi. Yang keempat, ulangi tindakan tersebut hingga mata bayi benar-benar bersih. Yang kelima, jika ada bagian saluran mata yang tersumbat, maka lakukan pijatan pada bagian sudut mata bayi. Yang keenam, bersihkan tangan setelah melakukan pembersihan belek pada bayi. Bayi yang baru lahir terlihat kuning. Kadar bilirubin biasanya akan mengalami kenaikan pada hari ketiga hingga hari kelima pasca bayi dilahirkan. Belekan yang muncul seiring berjalannya waktu semakin banyak dan tidak kunjung berhenti. Munculnya kotoran mata berwarna hijau, kekuningan atau kehijauan sebagai tanda adanya infeksi pada mata. Mengandung spektrum sinar biru yang dapat membantu memecah bilirubin dalam darah, sehingga kadar bilirubin kembali normal. Dan pada akhirnya, dan mata efek kuning pada bayi dapat menghilang. Number 2. Membuat tulang bayi menjadi lebih kuat. Sinar matahari pagi mengandung kadar vitamin D yang cukup tinggi. Kita tahu bahwa vitamin D sangat baik untuk tulang, yaitu untuk membantu kalsium agar mudah terserap dalam darah. Untuk selanjutnya dapat menyatu dengan tulang. Manfaat menjemur bayi di pagi hari akan menjadikan tulang lebih sehat dan kuat. Penelitian pada tahun 1822, seorang dokter yang berasal dari Polandia menyatakan bahwa anak-anak yang tinggal di kawasan terbuka nyaris tidak ada yang menderita rickettsia atau gangguan pertumbuhan tulang. Sementara di kawasan daerah perumahan padat, kasus penyakit rickettsia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Untuk itu, ia menyarankan agar para orang tua menjemur bayi mereka di bawah sinar matahari pagi selama beberapa saat dengan tujuan untuk mencegah terjangkitnya wabah rickettsia tersebut. Penemuan tersebut terbukti, yaitu dengan menurunnya tingkat terjangkitnya wabah rickettsia pada bayi dan anak-anak secara drastis. Number 3. Untuk memberikan efek kehangatan pada bayi.
Sinar matahari pagi dapat memberikan kehangatan pada bayi yang nantinya bermanfaat untuk mengeluarkan lendir-lendir yang bersarang di tenggorokan si bayi, terutama bagi bayi yang berpotensi memiliki gangguan alergi. Number 4. Menghindari bayi dari stres. Bayi yang mengalami stres pasca dilahirkan biasanya bayi menangis terus-menerus dan sering. Sinar matahari pagi juga dapat berkhasiat untuk melepaskan hormon endorfin atau yang biasa disebut dengan hormon antidepresi dalam tubuh, sehingga bayi yang mendapatkan cukup sinar matahari pagi dapat terhindar dari stres maupun kejenuhan. Berikut ini adalah cara-cara untuk menjemur bayi dengan benar. 1. Memilih waktu yang tepat. Sebelum menjemur bayi, ada baiknya kita tahu waktu yang baik untuk melakukan hal tersebut, yaitu antara jam 7 hingga jam 8 pagi. Ajak bayi Anda berjemur kurang lebih 15 menit saja, karena kulit bayi masih sangat sensitif. Hindari menjemur bayi setelah jam 8 pagi, karena pada saat itu sinar matahari telah mengandung sinar ultraviolet, baik A maupun B. Paparan sinar ultraviolet tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada membran kulit, menjadikan kulit merah, menimbulkan sensasi terbakar, serta dapat merusak mekanisme regenerasi sel kulit. 2. Sebaiknya menjemur bayi dalam keadaan telanjang. Hal lain yang perlu diperhatikan pada saat menjemur bayi di pagi hari adalah dengan menjemurnya dalam keadaan telanjang dada, hanya menggunakan popok atau celana. Hal ini bertujuan agar bagian dada dapat terkena sinar matahari, sehingga dapat membantu melonggarkan pernafasan. 3. Dengan membolak-balikan tubuh bayi. Bayi yang dijemur sebaiknya dibolak-balikan agar tidak hanya bagian dada depan saja yang nantinya terkena sinar matahari, tetapi juga bagian punggungnya juga mendapat penyinaran. 4. Hindari paparan bayi langsung pada bagian mata bayi. Cara penanganan bayi kuning saat melakukan teknik menjemur bayi, sebaiknya diusahakan agar mata bayi Anda membelakangi paparan sinar matahari tersebut. Hal ini dilakukan agar bayi terhindar dari resiko kerusakan lensa maupun retina matanya. Nah, itulah sekilas ulasan yang sudah saya sampaikan. Sebelum saya undur diri, jangan lupa subscribe and comment channel ini karena akan ada banyak sekali materi yang akan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.